Selanjutnya adalah periode pembentukan. Nah, ini mulai tabi'in, mulai munculnya imam mazhab. Pertama yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah, yang paling tua nih. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik. Imam Abu Hanifah itu ada di Irak, Basra, Kufah. Ini Imam Abu Hanifah itu cucunya Ibnu Mas'ud. Artinya Ibnu Mas'ud kan sahabat. Ya, dia punya muridnya punya murid namanya Abu Hanifah begitu. Ya, jadi itu lahirnya Alqamah, murid ini guru-gurunya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu cucunya lah. Kalau ke Rasul berarti cicit ilmu lah bahasanya. Jadi Rasul punya murid Ibnu Mas'ud, punya murid Ibnu Mas'ud siapa? Alqamah, ada Ibrahim An-Nakhai, kemudian muncul lagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang pertama yang paling tua lahir, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Imam Ahmad yang terakhir, Imam Ahmad. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Saya tidak menjelaskan sejarahnya ya, karena nanti di pertemuan yang akan datang ada sejarah-sejarah mereka semuanya ada. Metodologinya juga mereka ada ya. Saya hanya menjelaskan bahwasanya ini periode pembentukan. Kenapa? Sebabnya kan dari mereka ini, ulama-ulama besar ini, lahirlah para murid-murid yang luar biasa, cemerlang. Kalau Imam Abu Hanifah punya murid Muhammad Asy-Syaibani, punya murid Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Itu ada di makalah saya nanti di share ya. Itu semua, itu punya murid yang luar biasa, nyatet-nyatetin begitu. Gurunya menyampaikan, dicatat semua riwayat-riwayatnya. Imam Syafi'i qaul qadimnya, Imam Syafi'i qaul jadidnya dicatat. Semua itu murid-muridnya semua. Luar biasa. Dan berkembang sampai tidak tergerus zaman. Makanya ini dia pelopornya. Disebut dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kalau tentang masalah metodologinya nanti akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Ada mazhab-mazhab yang lainnya, Zahiriyah, ya, Imam Daud Az-Zahiri, Asy-Sya'bi, Imam An-Nakhai. Banyak sekali mazhab-mazhab yang lain, tapi dia tergerus zaman. Ini ulama besar semua. Ulama besar, ya. Tapi itu tadi, tergerus zaman. Artinya muridnya sudah mulai ketika meninggal udah nggak ada yang mewarisi lagi. Akhirnya hilang lah semua. Ada kitab-kitabnya atau kitab-kitabnya hilang nggak ada begitu. Semua itu faktor-faktor banyak. Jadi yang eksis hanya 4. Ada memang sebagian yang eksis tapi tidak sepopuler mazhab ini. Nah, ini adalah periode pembentukan. Contohnya, kasusnya coba lihat. Kasus wanita hamil dan menyusui. Ini bagaimana lihat metodologi mereka berempat berijtihad. Para ulama berbeda pendapat tentang wanita hamil atau wanita menyusui, apakah dia puasa atau tidak. Wanita hamil menyusui, apakah dia puasa atau tidak. Ini para ulama berbeda pendapat, khususnya imam mazhab. Jika dia tidak boleh berpuasa, tidak wajib qadha atau membayar fidyah. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya wanita hamil dan wanita menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi keduanya wajib membayar qadha juga, membayar fidyah juga. Dua-duanya. Imam Syafi'i pendapatnya. Nanti kita lihat alasannya ya. Jadi Imam Syafi'i bilang, wanita hamil menyusui, dia harus bayar qadha juga, bayar fidyah juga. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi kedua-duanya hanya bayar qadha saja. Kalau tadi Imam Syafi'i qadha juga, fidyah juga. Kalau Abu Hanifah qadha saja. Imam Abu Hanifah qadha saja. Kemudian Imam Malik berpendapat bahwasanya wanita hamil menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi kedua-duanya harus membayar fidyah. Kebalikan dari Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Ahmad berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi dia membedakan wanita yang hamil, qadha,
wanita yang menyusui bayar fidyah, begitu. Sebagian ulama seperti Imam Daud Dhahiri dan yang lain, wanita hamil menyusui tetap wajib berpuasa. Nggak ada istilah nggak berpuasa. Kenapa sebabnya? Ini kan penting. Kenapa sebabnya? Pertama, dalil sorihnya tidak ada. Dalil Quran hadisnya tidak ada. Sorihnya. Yang ada, bagi yang berpuasa apa? Orang sakit, musafir, orang yang tidak mampu lagi berpuasa, gitu kan? Allazina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, begitu dalam surah Al-Baqarah kan? Itu aja yang nggak ada. Nah, sekarang ini masuk kemana dia nih? Masuk ke kias. Kiasnya kemana nih? Nah, ini dia. Kalau bagi yang berpendapat, ya, bagi yang berpendapat, kalau di makalah saya ada itu ya penjelasannya. Bagi Imam Syafi'i yang berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu dua-duanya bayar, berarti dia dikiaskannya dua-duanya. Dikiaskannya dua-duanya. Kalau Imam Abu Hanifah, wanita hamil dengan menyusui, dia hanya dikiaskan kepada yang qadha saja, berarti bagi yang marid. Bagi yang marid, berarti dibayar di hari yang lain, begitu. Jadi wanita hamil kiasnya kepada siapa? Orang yang sakit, begitu. Wanita hamil kiasnya kemana nih? Orang yang sakit atau orang yang tidak mampu berpuasa, yang hanya bayar fidyah. Itu semua problemnya adalah kias kemana, begitu. Itu gara-gara itu saja. Akhirnya kalau kata Zohir, ya saya tidak ada kias, ya sudah, nggak boleh, tetap dia berpuasa. Ini ada di kitab Hidayatul Mujtahid. Nah, silakan dibuka. Nah, ini salah satu kasus-kasus yang ada di zaman tabi. Kemudian yang selanjutnya, periode kemasan, karena sedikit lagi waktunya nanti diskusi ya. Periode kemasan berikutnya adalah abad ke-3 sampai dengan ke Hijriyah, 39 Hijriyah. Ini periode kemasan. Di antara muncul ulama-ulama besar yang menisbatkan dirinya kepada mazhab tertentu. Di antaranya kalangan Syafi'iyah, Imam An-Nawawi, Al-Muzani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami. Semua itu punya kitab besar berjilid-jilid, kitab fikih. Dia menisbatkan Asy-Syafi'i, begitu. Kemudian kalangan Hanafiyah, Imam Abu Yusuf, Imam Asy-Syaibani, Imam Al-Maruzi dan lain sebagainya. Itu punya kitab-kitab besar juga. Kalangan Hanabilah, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab dan lain sebagainya. Kalangan Malikiyah, Ibnu Qasim, Ibnu Syahnun, Imam Ibnu Rus dan lain sebagainya. Itu semua berkembang dari abad ke-3 sampai dengan ke-9 Hijriah. Ada di Tobaqot, kitab-kitabnya namanya Tobaqotul Ulama, banyak. Tobaqotul Syafi'iyah, Tobaqotul Hanabilah, Tobaqotul Malikiyah, Tobaqotul Hanafiyah. Itu semua di Tobaqot-Tobaqotnya itu. Ulama-ulamanya siapa aja, lahir di mana, kitabnya apa saja, itu semua kalau kita baca semua nggak habis. Semua ada, ini periode kemasan di tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-9 Hijriah. Kemudian di periode selanjutnya adalah periode kemunduran. Periode kemunduran ini, ya tadi yang sudah saya jelaskan, gara-gara ekspansi Barat ke negara-negara Islam. Sehingga banyak yang sibuk dengan penjajahan, akhirnya para ulama sedikit sekali yang menuai tinta emasnya. Ada sebagian seperti Imam As-Sun'ani dan lain sebagainya, tapi hanya sedikit saja di periode kemunduran. Kemudian periode yang selanjutnya adalah periode kebangkitan. Periode sekarang ke-14 sampai dengan sekarang muncullah di Indonesia punya ulama, banyak kitab-kitabnya juga. Siapa Indonesia? Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak itu semua ulama-ulama besar semua. Kemudian karena di Saudi muncul ulama-ulama besar juga, di Mesir, di Damaskus. Kemudian di mana-mana pun muncul ulama menandakan kebangkitan fikihnya. Sekarang nih kita kalau pengen menuntut ilmu sampai doktor fikih, kemudian kita bisa menuai tinta emas. Karangan kita diakui dunia, jadi ulama besar. Kalau diakui dunia ya, jadi ulama besar. Tapi kalau diakui di kampung kita, jadi ulama kampung. Kalau kita diakui di Indonesia, jadi ulama Indonesia. Ya misalnya kalau siapa nih ulama Indonesia, itu berarti ulama Indonesia. Tapi kalau pengen dunia, berarti tuaikan karya kita yang dibaca oleh dunia. Dibaca dunia lah bahasanya, kalau bahasa UIN itu dibaca dunia. Tandanya kita ulama dunia. Nah ini periode kebangkitan sampai dengan sekarang. Baik, itu saja sekedar materi pendahuluan, mungkin diperluas dengan tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saat ini masih ada beberapa pertanyaan, kita akan diskusikan. Tadi ada antum sempat menyinggung masalah lari-lari kecil saat ya ketika haji itu. Ini pertanyaan dari Pak Samsul Arifin, itu lari kecil saat tawaf atau saat sa'i? Saat tawaf, saya tawaf. Saat tawaf ya Pak ya? Iya. Oke. Baik, kemudian ini dari tidak ada namanya. Apakah istilah thariqah dalam sufi termasuk mazhab? Saya lagi, mazhab itu fikih. Kalau misalnya yang lain itu namanya bukan mazhab, aliran. Masuk ke akidah itu nanti. Tadi kan syariat itu tadi saya jelaskan, di syariat itu banyak, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ini masuk ke akidah itu nanti. Jadi masuk ke akidah. Ada Mu'tazilah, ada Sufi, ada Khawarij, ada Ahlu Sunnah. Itu semua masuk ke situ. Jadi bukan ke mazhab. Kalau mazhab itu fikih ya, bukan ke Sufi itu bukan mazhab fikih, tapi dia aliran akidah, aliran dalam akidah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, adakah di negara lain yang memiliki lebih dari satu mazhab yang diikuti dalam satu negaranya? Adakah negara lain yang memiliki satu mazhab yang diikuti? Yang lebih dari satu mazhab saat yang diikuti? Sejauh pemantauan saya, rata-rata tidak ya. Kayak misalnya di Saudi misalnya Hanabilah, kemudian di mana di Mesir Syafi'iyah, kemudian di Indonesia Syafi'iyah. Walaupun memang di Syafi'iyah itu ada juga, di Indonesia ada yang Hanabilah juga, ada yang Malikiyah juga, tapi mayoritas, ini kan mayoritas. Kecuali kalau sudah penguasa yang menetapkan. Kalau ini kan mayoritas. Kalau misalnya pertanyaannya adakah di negara menerapkan beberapa mazhab, banyak. Artinya kalau kan masing-masing pilihan itu individu. Jadi mazhab itu tidak itu masing-masing pilihan. Jadi bisa Indonesia ada juga mazhab Hanabilah ada, ikut ke Hambali ada, tapi mayoritas Syafi'i. Mayoritas Syafi'i. Ada lagi tafadhol. Baik, Ustaz. Dari pertanyaan lanjutan dari Ukhti Bella. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bolehkah diinfokan ormas-ormas Islam yang mengikuti mazhab tertentu? Misalnya Syafi'i, ormas apa saja? Mungkin ini. Kemudian apakah kita boleh beribadah secara berbeda-beda dengan mengikuti daerah tersebut mayoritas menggunakan mazhab tertentu? Baik. Kalau ormas itu apakah dia bermazhab Syafi'i atau tidak? Tidak. Saya ketika membaca fatwa-fatwa NU itu nggak semua ngikut mazhab Syafi'iyah. Ikut mazhab Syafi'iyah tidak. Ada yang Abu Hanifah, ada yang Imam Malik dan lain sebagainya, tidak. Dia ketika ambil pendapat kemudian disahkan oleh pengurusnya. Itu jadi nggak bisa berkarakteristik misalnya NU itu Syafi'iyah, tidak. Tapi memang mayoritas bisa kalau dibilang mayoritas. Tapi kalau dalam fatwa-fatwanya, kalau di NU itu namanya Bahsul Masailnya, itu kadang-kadang ngambil juga dia pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik dan lain sebagainya. Kadang-kadang dia meroji pendapat Abu Hanifah, bukan Syafi'iyah. Padahal dia Syafi'iyah begitu. Ada yang begitu di dalam fatwa-fatwanya. Jadi nggak harus ini identik dengan Syafi'iyah, tidak. Ormas yang lain pun nggak juga. Jadi kadang-kadang mentarjih lah ormas. Jadi ormas itu biasanya ormas itu mentarjih dia. Ada perbedaan pendapat ditarjih oleh NU. Ada perbedaan pendapat ditarjih oleh Muhammadiyah. Jadi dia semacam lembaga tarjih. Makanya Muhammadiyah bilangnya apa? Lembaga tarjih. Lembaga tarjih Muhammadiyah. Ya, kenapa? Dia mentarjih dari pendapat-pendapat yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu apa? Ya, kalau lagi ke daerah tertentu. Oh iya. Kalau ke daerah tertentu, apakah kita harus mengganti ibadah kita? Ya nggak usah ganti-ganti ibadah kita. Namanya kita pelimpan gitu. Kecuali kalau menimbulkan fitnah, ini lain kasusnya. Kalau nggak menimbulkan fitnah, misalnya kita nggak menimbulkan fitnah begitu. Kita bukan ulama situ, bukan apa, itu baru. Tapi kalau misalnya kita nggak menimbulkan fitnah, ya satu ini aja ibadah kita. Kalau kita biasa nggak kunut, datang ke orang yang nggak kunut, ya silakan aja. Orang dia nggak kenal kita, kecuali kalau menimbulkan fitnah. Misalnya kita di kampung kita itu, kita sebagai mantu siapa, begitu kan, nanti akan berbuat fitnah dan lain sebagainya, itu mungkin bisa.
sekali lagi patokannya adalah fitnah, karena fitnah itu adalah menjaganya wajib. Jadi ininya ukurannya fitnah. Tapi kalau nggak ada fitnah, ngapain ubah-ubah? Kita misalnya kita narji sendiri misalnya. Kita ibadah kita apa nih? Kalau misalnya kita ikutnya kunut, yang nggak kunut ya sudah, kita seumur hidup kita nggak kunut boleh. Kalau kita pengen pindah yang kunut ya silakan aja. Yang penting kita punya dalil dan lain sebagainya. Tapi kalau pindah begitu kan? Saya kira tidak boleh. Namanya apalagi kalau sampai dengan talfik ya. Nanti dibahas di pembahasan materi yang lain yang ujung itu ada talfik. Artinya mau yang enak-enak sendiri mazhabnya yang enak-enak, itu enggak begitu. Jadi konsistensi dalam bermazhab itu penting, kecuali kalau menimbulkan fitnah itu baru. Baik. Selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya, Ustaz, melihat pembagian periodenya, apakah mulai dari pertumbuhan sampai dengan kemunduran itu saat Rasulullah masih hidup? Bagian periode mazhab tersebut, Ustaz. Dimulainya dari Rasulullah hidup atau mulai dari mana? Mungkin tadi di review yang sedikit Ustaz materinya, Ustaz. Oh, yang periode Rasulullah masih hidup itu periode pertama. Periode pertumbuhan ini. Ini yang di atas yang A itu periode pertumbuhan, itu Rasulullah masih hidup. Dan itu pun mazhab itu bukan dikenal dengan mazhab sistematis, tapi hanya pendapat-pendapat para sahabat saja yang kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Kalau yang lain, pembentukan, kemasan, kemunduran, itu semua Rasulullah sudah nggak ada. Jadi yang di A saja yang periode pertumbuhan, yang ada zaman Rasulullah SAW itu yang Rasulullah masih hidup. Yang lain udah nggak ada. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Hanifah. Apakah madhab dan manhaj itu berarti sama? Ya, manhaj dan mazhab itu beda atau sama begitu ya? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab pun akan tahu artinya ya. Dari kata nahajah, kemudian dari kata zahaba, itu semua artinya kembalinya ke torik juga. Cuman lebih ke kalau dalam manhaj itu bisa ditarik ke luar fikih. Misalnya manhaj apa begitu, manhaj ahlus sunnah, manhaj khawarij dan lain sebagainya. Itu istilahnya bisa ditarik keluar. Tapi kalau misalnya fikih itu biasanya lebih ke mazhab. Tapi dari segi bahasa torik juga artinya jalan. Artinya metodologi lah bahasanya, kalau zaman sekarang metodologi berpikir. Jadi mana itu metodologi berpikir dari seorang imam, metodologi berpikir dari seseorang. Misalnya metodologi berpikir nih dalam memahami teks nas apa, nah itu dia namanya disebut mazhabnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Sondi. Adakah acuan, referensi website, dan lain-lain untuk mengetahui perkembangan masing-masing mazhab zaman sekarang? Karena banyak fikih kontemporer yang membutuhkan analisis yang belum dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Ya, kalau yang periode kebangkitan sekarang itu memang baru sedikit yang membahas tentang sejarah perkembangan mazhab. Berarti bagi sarjana-sarjana yang S3 itu ya, yang doktor fikih dan lain sebagainya, sejarah-sejarah itu dia bisa memulai penelitiannya tentang sejarah kebangkitan fikih kontemporer, mulai siapa saja dari kalangan Hanabila itu bisa. Tapi kalau misalnya ditanya ada berapa referensinya, masih sedikit. Ada bisa dihitung jari itu, ada Nas'atul Fiqhil Islam, ada juga banyak di Azhar Kairo itu di disertasinya. Tapi masih sedikit membahas tentang masalah periode kebangkitan fikih Islam di zaman modern itu. Misalnya Saudi itu mengikut ke Hambali atau tidak. Nah, itu semua adanya disertasinya. Kemudian Mesir itu bagaimana metodologinya, sama nggak dengan Asy'ariyah, itu semua zaman sekarang itu atau ke Syafi'iyah itu semua sudah ada yang membahas tapi sedikit. Jadi kalau kita pengen menelurkan khazanah ya, tulisan-tulisan emas kita, buku-buku kita itu bisa untuk periode yang kebangkitan. Bisa. Ada sedikit ya, tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Baik. Pertanyaan lanjutan dari Ukhti Mutiah Mutmainnah.
Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita tidak terikat mengikuti pada satu mazhab, misal dalam mengambil satu keputusan Imam Syafi'i dan satu keputusan lagi Imam Malik? Mungkin pertanyaan ini akan kita jawab besok ya Ustaz ya. Perlukah dalam materi, perlukah kita bermazhab? Sabar, insya Allah Ukhti Mutiyah, insya Allah besok akan dijawab oleh Ustaz Haryanto. Oke, ini diskusi lanjutnya dari Pak Farid, masih yang tadi sebenarnya, tapi beliau ingin meminta pendapat antum mengenai banyaknya pertanyaan apakah Wahabi, Salafi, Manhaj Salaf itu banyak dari ulama lulusan Saudi atau umatnya, apakah bisa disebut sebagai mazhab baru? Beliau berpendapat, melihat Ustadz kan menjawab tadi, tinggal lihat apakah pendapatnya baru atau tidak dan apakah banyak pengikutnya dan bisa bertahan terhadap zaman. Karena sebagai orang awam berpendapat bahwa itu mazhab baru. Karena mohon pendapat Ustadz sebagai ahli perbandingan mazhab. Gimana menurut dia, menurut Pak Farid, itu mazhab baru kayak Salafi, Manhaj Salaf, dan Wahabi segala dengan istilah barunya itu. Tentang masalah mazhab baru atau tidak, saya bilang kalau misalnya, menurut saya kalau misalnya mereka dibilang mazhab baru, apa ininya? Contoh kasusnya, itu semua sudah ada semua di fikih-fikih terdahulu. Contoh kasusnya apa? Satu misalnya, tentang masalah apa? Mereka celananya cingkrang misalnya. Itu sudah ada di fikih-fikih terdahulu. Ada yang berpemahaman tekstual, ada yang tidak. Itu sudah ada. Apalagi misalnya bercadar, ada juga. Misalnya, ada di kitab-kitab terdahulu udah ada. Apalagi misalnya. Contoh lagi, apalagi kasusnya. Misalnya misalnya tentang masalah nggak kunut, ada juga. Jadi semua itu kasus-kasusnya sudah ada semua. Sudah ada semua pendapatnya. Jadi saya malah nggak, terus terang saya tidak setuju kalau dibilang mazhab baru. Kalau memang mazhab baru, kecuali ada pendapat baru, ijtihad baru. Misalnya apa contohnya satu nih, ijtihadnya yang ulama terdahulu belum membahasnya. Kalau ulama terdahulu sudah membahasnya, berarti dia bukan mazhab baru. Itu cuman bahasanya ya, dia misalnya kalau misalnya dia mengikuti yang cadar misalnya, berarti Hanabilah. Ya, Hanabilah berarti, pendapatnya mazhab Hanabilah. Kalau misalnya dia mengikuti, atau Syafi'iyah misalnya. Nah, itu seperti itu, tinggal begitu saja. Kalau misalnya bilang mazhab baru, apa kasusnya? Sehingga ia mengutarakan pendapat yang belum pernah ditemukan. Misalnya kalau dalam disertasi, saya lagi S3 misalnya, nggak ada pendapat baru, kecuali pendapat saya. Itu baru saya buat mazhab baru. Cuman ada pengikutnya atau tidak, tergerus zaman nanti begitu. Kalau misalnya dibilang mazhab baru, berarti harus ada kasus-kasus barunya yang tidak ada di zaman masa-masa lainnya. Itu maksud saya begitu. Jadi kalau misalnya ditemukan nih 1, 2, 3, 4, 5, ada yang nggak ada pendapatnya yang zaman ulama terdahulu, baru boleh dikatakan ini mazhab baru, pendapat yang baru, kasusnya ini. Nah, itu boleh. Jadi kalau misalnya Wahabi misalnya caranya cingkrang, udah, itu bukan mazhab baru, zaman dulu juga sudah begitu. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Misalnya cadaran, misalnya, ada semua. Nggak ada mazhab baru, udah ada di semua. Di zaman dulu juga ada yang tentang masalah auratul imro'ah, udah ada semua di zaman dahulu. Kalau tajdid, iya, pembaharuan itu maksudnya. Tapi kalau bentuk mazhab baru, itu tidak mungkin, kecuali kalau ada kasus baru. Makanya Imam Nawawi nggak bisa bilang mazhab Nawawi, mazhab An-Nawawiyah. Nggak bisa, dia ikut Syafi'iyah, kecuali kalau Imam Syafi'i belum berpendapat, Imam Nawawi satu-satunya pendapat Imam Nawawi doang, baru mazhab Imam Nawawi. Bisa begitu. Sama seperti kasus ini. Kasus Salafi gitu. Kalau misalnya ada mazhab baru, kasusnya baru, lihat, nggak ada sama sekali sebelumnya yang berpendapat, baru disebut dengan mazhab baru. Baik, itu. Ada lagi? Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Oke. Oke, beberapa pertanyaan teman-teman sebenarnya ini akan dijawab di beberapa sesi kita ke depan. Kayak dari saudara dari Ul, saya tanya lagi tentang mengikuti mazhab yang dipakai satu daerah yang tidak perlu di satu daerah yang tidak perlu dilakukan sepanjang tidak mengundang fitnah. Bagaimana dengan saat kita tawaf segala macam? Itu nanti akan kita bahas di akhir ya. Itu saat ya, masa talfiq indal madzahib itu ada dibahas di akhir pertemuan kita nanti, pertemuan terakhir. Makanya ini sekedar sejarah mazhab
dan besok apakah boleh kita bermadzhab itu baru agak lebih masuk ke inti, dan selanjutnya akan per madzhab kita akan kupas secara lebih dalam bagaimana metodologi setiap imam madzhab dalam menentukan pendapat fikihnya. Oke. Kalau tidak ada lagi, nanti akan ditutup oleh Ustaz Saiful sebelum saya tutup, karena kita sudah 5 menit lagi jam 10. Oke. Ustaz boleh menambahkan, Ustaz? Iya, boleh. Oke. Menambahkan Ustaz Saiful, tadi saya teringat satu kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kitabnya itu kan Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah li Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah pun dalam kitabnya cuma bilang dia ini ya pilihan-pilihan fikihnya, bukan madhab Ibnu Taimiyah ya, Ustaz ya. Makanya Anda setuju dengan pendapat Ustaz Saiful Anwar itu bukan madhab, tapi Ibnu Taimiyah pun bilang itu adalah pilihan fikihnya Ibnu Taimiyah. Allah alam, itu ada kitabnya kurang lebih 10 jilid lebih, saya punya dalam bentuk PDF-nya. Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah inda Imam Ibnu Taimiyah. Baik. Kalau tidak ada, kita silakan Ustaz Saiful untuk menutup pertemuan kali ini. Kita simpulkan secara sederhana, dan Anda akan saya tutup. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita bisa mendengarkan kurang lebih 2 jam ya, 1,5 jam atau 2 jam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat. Ya, intinya kita bisa mengenal tentang mazhab itu sendiri apa, ijtihad apa, kemudian sejarahnya dari awal kemunculannya dari zaman Rasul sampai dengan zaman sekarang. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa memperkaya lagi tentang metodologinya, kasus-kasusnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan amin amin ya robbal alamin. Kalau ada diskusi tafadhol bisa hubungi nomor telepon atau dan lain-lain. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran Ustaz Saiful atas pemaparannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, beberapa teman-teman bagi yang masih ada ganjalan atau ingin bertanya, silakan nanti bisa japri atau lanjutkan di WhatsApp grup. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.